Halo semua, saya mendapatkan pertanyaan yang sangat bagus dari seorang pengunjung yang bernama Enjak Sakaria. Apa bukti bahwa dosa Anda sudah ditebus? Dengan kata lain, apa bukti otentik bahwa dosa seseorang sudah diampuni? Nah, tentunya pertanyaan yang timbul adalah, emangnya pengampunan dosa bisa dibuktikan? Jawabannya adalah iya, sangat bisa. Kita nggak perlu tunggu mati dulu untuk tahu apakah kita sudah diampuni. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuktikannya. Dan nanti, kamu bisa tahu sendiri apakah dosamu sudah diampuni. Apakah kamu akan masuk surga. Tanpa kamu harus mati dulu. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu Matius 7 ayat 17-20, terjemahan tanpa ragi. Kalian akan mengenali mereka dari buah-buah mereka. Apakah orang-orang mengumpulkan buah anggur dari semak-semak duri, atau buah ara dari onak-onak? Demikianlah semua pohon yang baik akan membuat buah-buah yang bagus. Namun pohon yang jelek akan membuat buah-buah yang jahat. Pohon yang baik tidak mampu untuk mengantarkan buah-buah yang jahat. Pohon yang jelek juga tidak membuat buah-buah yang bagus. Semua pohon yang tidak melakukan buah yang bagus akan ditebang, lalu ditaruh ke api. Jadi kalian akan mengenali mereka dari buah-buah mereka. Nah, jadi Yesus mengajarkan untuk melihat buahnya. Maksudnya begini, kalau kamu tanam padi, keluar padi. Kalau kamu tanam jagung, keluar jagung. Kamu nggak bisa tanam padi keluar jagung. Atau kamu tanam jagung keluar padi. Kalau kamu mau tahu apa yang ditanam, lihat aja apa yang keluar. Lihat buahnya. Contohnya begini. Seseorang yang jago main gitar, dulunya diajarin main gitar. Seseorang yang jago main piano, dulunya diajarin main piano. Nggak ada orang yang berkata, belajar main gitar yang rajin ya nak, supaya nanti kamu jago main piano. Seseorang yang pandai cari uang, dulunya diajarin cari uang. Seseorang yang pandai memberi, dulunya diberi. Seseorang yang pandai menyakiti, dulunya disakiti. Kita ini adalah tanahnya. Ada banyak pohon di dalam hidup kita. Apa yang keluar, apa kelakuan kita adalah buahnya. Ada buahnya, berarti dulu ada yang menanamnya. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi apa bukti bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa seseorang? Buktinya adalah dari buahnya. Jika orang itu sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, orang itu mampu untuk mengampuni dosa orang lain yang bersalah kepadanya. Orang mampu mengampuni dosa orang lain kalau sudah diampuni. Nah, banyak orang yang bertanya, emangnya manusia mampu mengampuni dosa? Jawabannya adalah iya. Dan kalau kamu tidak mampu mengampuni dosa, berarti kamu belum diampuni. Menurut KBBI, dosa adalah perbuatan melanggar hukum Tuhan atau agama, perbuatan salah seperti terhadap orang tua, adat, negara. Jadi saya mau jelaskan begini. Kita semua pasti sepakat bahwa mencuri adalah dosa ya. Ketika seseorang mencuri, siapakah yang dia curi? Apakah dia naik ke sorga lalu mencuri dari Tuhan? Atau dia mencuri dari sesama manusia? Dari sesama manusia ya. Ketika seseorang memberikan amal, siapakah yang dia kasih? Apakah dia langsung memberikan uang ke sorga? Atau dia memberikan kepada sesama manusia?
kepada sesama manusia ya. Jadi ketika kita berdosa kepada orang lain, kita berdosa kepada Tuhan. Dosa adalah semua perbuatan melanggar hukum, termasuk melanggar lampu merah dan melanggar perintah orang tua. Dan seperti melanggar lampu merah, jika kamu tidak melanggar 99 lampu merah, lalu kamu melanggar satu lampu merah, tetap aja namanya kamu melanggar lampu merah. Begitu juga dengan dosa. Jika kamu melanggar satu hukum aja, kamu sudah melanggar. Kamu sudah berdosa. Jika kamu tidak membunuh, tetapi kamu mencuri, kamu berdosa. Jika kamu tidak membunuh, tidak mencuri, tetapi kamu berzina, kamu berdosa juga. Kalau kamu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tetapi kamu berdusta, tetap aja kamu berdosa juga. Walaupun selama hidupmu hanya sekali berdusta, tetap aja kamu berdosa juga. Paham ya? Menurut KBBI, ampun adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Padanan katanya adalah maaf. Jadi diampuni artinya dibebaskan dari tuntutan, tidak dihukum. Diampuni artinya tidak dihukum, dihukum artinya tidak diampuni. Nah, siapapun kamu, saya yakin ada orang-orang yang bersalah kepada kamu. Pertanyaannya, apakah kamu mampu mengampuni mereka? Kalau kamu tidak mampu mengampuni mereka, kamu belum diampuni oleh Tuhan. Apa bedanya dengan ajaran lain? Bukankah ajaran lain juga mengajarkan untuk saling mengampuni? Bedanya adalah kata saling. Yuk kita baca Matius 18 ayat 21 terjemahan tanpa ragi. Kemudian Petrus datang berkata kepadanya, "Penguasa, berapa kali saudaraku akan berdosa kepadaku, lalu aku akan membiarkan dia? Hingga 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku tidak berkata kepadamu hingga 7 kali, tetapi hingga 70 kali 7. Sederhananya begini, buah ajaran tetangga adalah kamu meminta maaf walaupun kamu tidak dimaafkan oleh orang yang kamu jahati. Buah pengampunan dari Tuhan adalah kamu memaafkan walaupun orang yang menjahati kamu tidak meminta maaf dan berkali-kali, tanpa syarat, tanpa batas. Bagaimana mungkin orang bisa memaafkan tanpa syarat, tanpa batas? Betul sekali. Orang tidak mungkin bisa menghasilkan buah memaafkan tanpa syarat, tanpa batas, kalau benihnya bukan pengampunan tanpa syarat, tanpa batas dari Tuhan. Itu sebabnya, orang yang mampu memaafkan tanpa syarat, tanpa batas, sudah pasti menerima pengampunan dari Tuhan yang tanpa syarat, tanpa batas. Bagaimana caranya menerima pengampunan tanpa syarat, tanpa batas dari Tuhan? Caranya menerima Injil, menerima kabar baik, yaitu Yesus mati, disalibkan dan bangkit dari kematian untuk menebus kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Ini benihnya. Kalau kamu tidak menerima bahwa Yesus mati untuk menebus kamu atas segala dosa kamu, kamu tidak akan bisa berbuah. Kamu tidak akan bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu tanpa syarat, tanpa batas.
Kenapa Tuhan harus menebus? Kenapa Tuhan tidak langsung mengampuni aja? Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada kamu. Kenapa kamu tidak bisa langsung aja mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu? Tuhan datang, mati disalibkan, dan bangkit untuk menebus kamu atas segala dosa kamu adalah benih, adalah pengajaran dan teladan, supaya kamu juga bisa melakukan hal yang sama, supaya kamu bisa berbuah pengampunan, supaya kamu bisa mengampuni orang lain tanpa syarat, tanpa batas. Kalau Tuhan tidak berkorban untuk mengampuni kamu, kamu juga tidak akan bisa mengorbankan diri kamu sendiri, mengorbankan perasaanmu, mengorbankan apa yang kamu punya untuk mengampuni orang lain. Nah, apa buktinya jika kita mengampuni orang tanpa syarat, tanpa batas, kita akan masuk surga? Gampang. Kalau kamu menghukum, kamu tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni, kamu tidak menghukum. Coba kita bayangin ya. Kita kumpulin dua kelompok orang di dua tempat yang berbeda. Kedua tempat ini segalanya sama, kecuali satu hal. Di tempat yang satu isinya semua orang yang sifatnya mengampuni terus-menerus. Mereka sama sekali tidak menghukum. Di tempat yang satu lagi, isinya semua orang yang sifatnya menghukum terus-menerus. Mereka sama sekali tidak mengampuni. Menurut kamu, yang mana surga, yang mana neraka? Kamu maunya ada di mana? Di tempat yang semua orang mengampuni terus-menerus, atau di tempat yang semua orang menghukum terus-menerus? Nah, kalau kamu mau di tempat yang semua orang mengampuni terus-menerus, ya kamu juga harus mengampuni terus-menerus. Bagaimana caranya supaya kamu mampu untuk mengampuni terus-menerus? Kamu harus terima Yesus berkorban untuk kamu. Kalau kamu tidak terima Yesus berkorban untuk kamu yang berdosa itu, kamu juga tidak akan bisa berkorban untuk orang lain yang berdosa kepada kamu. Nah, apakah semua orang Kristen diampuni dosanya? Ya, dan sebenarnya bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang. Yuk kita baca Roma 5 ayat 6-15. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh dewata. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi dewata menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka dewata. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan dewata oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam dewata oleh Yesus Kristus penguasa kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia dewata tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dewata dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun kata orang, apapun kata buku tetangga, Alkitab mencatat bahwa Yesus sudah mati untuk menebus kamu, supaya kamu hidup ketika kamu masih berdosa. Dan itu tidak akan berubah. Alkitab mencatat bahwa kamu sudah diampuni. Kamu tidak dihakimi. Pertanyaannya, apakah kamu mau menerimanya atau menolaknya? Jika kamu menerima Yesus berkorban untuk mengampuni kamu yang masih berdosa itu, kamu juga akan mampu berkorban untuk mengampuni orang-orang yang masih berdosa kepada kamu. Kamu akan berbuah. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang-orang yang masih berdosa kepada kamu, kamu akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang lain yang juga tidak bisa mengampuni. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 1-6, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Jelas ya? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Kamu mau dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang mengampuni terus-menerus, atau kamu mau dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang menghukum terus-menerus? Sekarang silakan kamu tentukan sendiri yang mana menurut kamu adalah surga, yang mana menurut kamu adalah neraka.
Kalau kamu mau dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang mengampuni terus-menerus, kamu juga harus mengampuni terus-menerus. Kalau kamu mau punya kemampuan untuk mengampuni terus-menerus, kamu harus menerima Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk mengampuni kamu yang masih berdosa itu. Bagaimana? Apakah kamu mau menerima Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya supaya kamu hidup? Jika kamu mau menerima Yesus sekarang, ikuti perkataan ini ya. Yesus, aku menerima pengorbananmu yang telah mati disalibkan untuk menghapus segala dosaku supaya aku hidup. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, kamu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih atas pengampunan yang telah diberikan kepadaku secara cuma-cuma. Oleh karena itu, sekarang juga aku mau mengampuni semua orang yang telah berbuat salah kepadaku dan semua orang yang akan berbuat salah kepadaku. Aku mengampuni diriku sendiri. Aku mengampuni orang tuaku. Aku mengampuni pasanganku. Aku mengampuni anak-anakku. Aku mengampuni saudara-saudaraku. Aku mengampuni musuh-musuhku. Seperti kamu telah terlebih dahulu mengampuni aku. Tinggallah di dalam hidupku, supaya aku tinggal di dalam kamu. Amin. Nah, kalau kamu belum dibaptis, besok kamu segera cari gereja untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penebus kita memberkati.耶稣，我爱你，因你先爱我，在我还是罪人的时候，你为我死。耶稣，我感谢你，因你对我真好，背负我重担，你是拯救我的主。因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我。因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永
耶稣，我赞美你，因你真心爱我，赐予我洪恩，你的供应引领我，因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱，追随我一生，我降服于你，让你爱我，因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让